Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Febriani, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 27, kelompok 3 dengan nomor daftar hadir 23, BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi perawat di rumah sakit. Isu merupakan suatu masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi. Kemudian, ini adalah beberapa daftar materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, menentukan beberapa isu, kemudian penapisan isu prioritas dengan metode USG, selanjutnya menganalisis akar masalah dengan metode Fishbone, selanjutnya menemukan pemecahan masalah dengan metode SWOT, dan terakhir menyusun alternatif pemecahan masalah. Selanjutnya kita memasuki identifikasi isu. Di sini isu-isu yang saya ambil berdasarkan yang saya lihat di lapangan. Yang pertama, menurunnya kepatuhan protokol kesehatan di lingkungan rumah sakit. Yang kedua, kurangnya pengetahuan pengunjung rumah sakit terhadap penularan penyakit. Yang ketiga, pengunjung tidak mematuhi jadwal jam besuk. Kemudian mengurutkan identifikasi masalah dengan metode USG. Untuk U-nya itu sendiri merupakan urgensi, yaitu seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas. Kemudian untuk S-nya seriousness, yaitu seberapa serius isu itu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Kemudian untuk J-nya, seberapa kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang, di mana untuk skor yang tertinggi akan menjadi prioritas. Skala yang dibuat untuk 1 sampai 5. Skala 1 sangat kecil, skala 2 kecil, skala 3 sedang, skala 4 besar, dan skala 5 sangat besar. Di sini untuk isu menurunnya kepatuhan protokol kesehatan di lingkungan rumah sakit, untuk tingkat urgensinya saya ambil skala 3, yang S-nya 4, J-nya 4, dengan jumlah 11. Kemudian untuk isu yang kedua, kurangnya pengetahuan pengunjung rumah sakit terhadap penularan penyakit, tingkat urgensinya saya ambil skala 3, S-nya 4, J-nya 5, dengan jumlah 12. Dan yang ketiga, pengunjung tidak mematuhi jadwal jam besuk, tingkat urgensinya saya ambil skala 3, S-nya 3, J-nya 3, dengan jumlah 9. Berdasarkan hasil jumlah identifikasi masalah, yang tertinggi merupakan isu kurangnya pengetahuan pengunjung rumah sakit terhadap penularan penyakit. Selanjutnya digunakan analisis Fishbone. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, didapatkan berbagai masalah dan efek yang ditimbulkan, kemudian mencari akar masalahnya. Di sini permasalahannya berdasarkan measurement, yaitu kurang pengawasan akan kepatuhan prokes setiap pengunjung rumah sakit maupun pasien. Kemudian kurangnya ketegasan dalam penerapan prokes. Kemudian pengaruh dari lingkungan. Yang pertama, kurangnya kesadaran tentang penularan penyakit di lingkungan rumah sakit. Yang kedua, beberapa berita yang hoax tentang seputar penyakit yang mudah diakses melalui internet. Selanjutnya, faktor di metodenya itu sendiri. Yang pertama, kurangnya merasa nyaman saat menggunakan APD, yaitu berupa masker. Yang kedua, kurang tersedianya biaya untuk menyediakan APD secara mandiri. Kemudian, faktor dari tenaga yang terlibat atau manusianya itu sendiri. Yang pertama, sikap acuh terhadap aturan. Kemudian merasa menyepelekan atau merasa tidak berbahaya tentang penyakitnya. Dari berbagai masalah tersebut menimbulkan efek menurunnya kepatuhan pasien dan pengunjung rumah sakit tentang protokol kesehatan yang harus diterapkan di lingkungan rumah sakit. Dari berbagai masalah tersebut, efek yang ditimbulkan dan kemudian ditemukan akar masalah, yaitu kurang pengetahuan tentang pentingnya prokes, kemudian sikap acuh pasien dan pengunjung rumah sakit mengenai prokes.
Selanjutnya, menemukan pemecahan masalah dengan metode SWOT atau SWOT, yaitu S-nya itu sendiri strength, merupakan kekuatan, weakness, kelemahan, O-nya opportunities, peluang, dan T-nya threats, merupakan ancaman. Untuk strength-nya, yang pertama kita bisa menggunakan media promosi kesehatan untuk mengedukasi pasien dan pengunjung rumah sakit, misalnya menggunakan media sosial, pamflet atau flip chart. Kemudian yang kedua, tingkat pendidikan tenaga medis dan pelatihan petugas keamanan rumah sakit untuk menginformasikan kepada setiap pengunjung rumah sakit dan pasien betapa pentingnya prokes untuk diterapkan. Kemudian tersedianya ruang tunggu dan alat edukasi yang menunjang. Kelemahan yang saya temukan di sini, yang pertama, menurunnya angka COVID-19 yang membuat pasien dan pengunjung rumah sakit itu sendiri menjadi lengah. Kemudian sanksi yang tidak tersampaikan secara jelas saat melanggar prokes. Kemudian kurangnya pengawasan secara langsung dan berkala. Kemudian peluang yang dapat kita ambil, yang pertama, meningkatnya jumlah kunjungan harian ke rumah sakit. Kemudian kebijakan pemerintah yang mendukung tetap melakukan prokes pada ruangan tertutup. Di sini dapat dilihat beberapa ancaman yang terjadi. Yang pertama, informasi yang diberikan oleh petugas kesehatan dianggap tidak penting oleh pasien dan pengunjung rumah sakit. Yang kedua, sanksi pelanggaran prokes yang dianggap hambatan dalam pelayanan. Dari analisis SWOT tersebut, kita menentukan alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, melakukan sosialisasi secara berkala dengan berbagai media yang digunakan seputar pentingnya prokes di lingkungan rumah sakit. Tahapan yang pertama, kita membuat media edukasi, kemudian membuat jadwal rutin. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak yang terkait. Dengan hasil yang diharapkan, pasien dan pengunjung rumah sakit mengetahui pentingnya melakukan prokes saat berada di lingkungan rumah sakit. Di sini pihak-pihak yang terkait, yang pertama, tenaga kesehatan yang bertugas, kemudian petugas pelayanan kesehatan yang lainnya. Alternatif kedua yaitu dengan membuat kelompok pengawasan prokes yang rutin untuk mengawasi dan menegur para pelanggar prokes di lingkungan rumah sakit. Tahapan yang pertama, berkoordinasi dengan manajemen dan direktur rumah sakit. Kemudian, menentukan anggota kelompok pengawas. Dengan hasil yang diharapkan, pasien dan pengunjung rumah sakit mengetahui betapa pentingnya mematuhi prokes di lingkungan rumah sakit. Pihak-pihak yang terkait, yang pertama, direktur rumah sakit, kemudian manajemen rumah sakit, pegawai rumah sakit yang terkait bertugas sebagai pengawas. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.